Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer tengah berbincang dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Pak Menteri, Anda ini kan sebenarnya sejak dulu dikenal sebagai tokoh toleransi tanpa banyak aksi lewat media sosial, tapi Anda sudah melakukannya itu secara nyata gitu. Dan kita berharap apa yang Anda ajarkan ini bisa mendarah daging kepada seluruh umat. Artinya bukan hanya di tataran seremoni. Apa yang Anda bisa sampaikan, Pak Menteri? Iya, saya juga nggak tahu ya. Kemarin juga ada waktu kemarin itu ya ada 5 lembaga survei menempatkan kami sebagai menteri yang paling tinggi ya di Iya. dalam 100 harinya Pak Prabowo itu sama sekali kami tidak pernah melakukan hal yang, eee, bagi saya itu biasa-biasa aja, belum berkeringat bahkan. Hmm. Tapi penilaian masyarakat seperti itu mungkin karena kita bekerja sama ya, kekompakan di lingkungan Kementerian Agama untuk berangkat dari sebuah visi yang sama ya kan. Dan bagi kami semuanya teman-teman di Kementerian Agama ini punya karakter ikhlas beramal ya Kak. Ikhlas artinya kita nggak usah berkuar-kuar, kita tidak perlu menepuk dada apapun yang kita lakukan. Cukup Allah yang berikan penilaian. Bagi kita itu kita melakukan apapun bukan karena ingin populer ya kan, tapi kita ingin melakukan bakti nyata terhadap bangsa yang tercinta kita ini. Dan itu juga pesannya Pak Prabowo ya bahwa kita tidak perlu berkuar-kuar melakukan apapun yang kita akan lakukan. Biarlah masyarakat yang merasakan hasilnya, tidak perlu kita mendeklarasikan apa yang kita buat. Kita persilahkan masyarakat menilai apa yang kita lakukan. Nah ini yang kami pegang teguh apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita ini. Saya betul-betul saya juga appreciate ya. Saya suka dengan bekerja senyap itu ya. Bekerja senyap itu kan tanpa diganggu orang. Tapi ya akhirnya juga ya muncul juga ya karena itu mungkin rekayasanya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kami juga melakukan pembersihan-pembersihan di lingkungan Kementerian Agama ini, tetapi itu kan tidak mudah, resistensinya tentu tidak Iya, gampang ya kan. betul. Bahkan juga saya secara pribadi juga muncul fitnah-fitnah macam-macam, tapi bagi saya, asal niat saya luhur, tulus, saya harus go ahead, saya harus pergi. Urusan hukum nanti kita selesaikan secara hukum, tapi yang jelas bahwa visi misi kebangsaan harus jalan, visi misi Kementerian Agama harus jalan, dan karakter pendirian kita juga harus jalan. Nah, saya pikir kalau kita sudah bekerja di atas jalan yang benar, go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Iya. Kalau bicara tentang kehidupan beragama yang harmonis, Indonesia bisa jadi teladan dunia, Pak Menteri. Tapi tentunya kita berharap itu bukan hanya di tataran seremoni saja. Artinya masih banyak saudara-saudara kita juga yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam menjalankan agama, ibadah atau keimanannya. Apa target Pak Menteri khusus soal ini? Iya, kami sangat concern, makanya itu setelah kami melakukan, apa namanya itu, pembenahan internal, maka kami roadshow ya, kami tawaf ya, roadshow ke ormas-ormas. Apakah itu ormas Islam atau ormas-ormas yang lain. Sedang mungkin kami akan lanjutkan nanti sehabis lebaran ini, kami akan kunjungi dengan, eee, pusat-pusat sekretariat pemberdayaan umat, bukan saja umat Islam, tapi juga umat beragama lain. Karena Menteri Agama ini kan bukan Menteri Agama Islam ya, tapi Menteri semua agama, maka kami harus menampilkan keadilan. Dan Islam juga sangat menganjurkan keadilan itu, Kak. Jadi keadilan itu bukan berarti mengistimewakan sesuatu, lantas menyepelekan yang lain, itu malah justru tidak adil ya. Iya. Tapi keadilan itu ada keadilan kuantitatif, ada keadilan kualitatif ya kan. Jadi dua-duanya falsafah keadilan ini, kita harus jalankan di Kementerian Agama. Keadilan kumulatifnya juga harus dilakukan ya. Misalnya representasi umat Islam ini paling besar, wajar kalau kita berikan semacam kekhususan juga terhadap Hmm. umat mayoritas ini. Tapi juga umat lain juga hadir di samping umat-umat yang mayoritas ini, maka itu pun juga kita tidak boleh ada pembedaan ya kan. Nah ini yang kita lakukan. Dan saya senang sekali karena kami didukung oleh semua pihak ya kan. Masyarakat kita juga, umat Islam terutama itu sangat penuh pengertian kalau kita juga respect terhadap kelompok-kelompok minoritas. Iya, iya. Walaupun kita tahu bahwa nomenklatur kata di Indonesia itu tidak ada istilah mayoritas minoritas. Bahkan Al-Quran sendiri juga kita tidak kenal istilah
eklelia, ekteria, mayoritas, minoritas. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya membunuh satu nyawa sama dengan membunuh nyawa semuanya kan. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi walaupun itu satu gelintir orang gitu kan. Ya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a, itu ayatnya kan. Jadi saya senang sekali ya karena umat Islam di Indonesia ini sepertinya lebih matang ya kan. Dia tidak gampang cemburuan, pokoknya matang dalam arti punya toleransi yang sangat dalam ya kan. Dan sama juga dengan teman-teman kita yang beragama lain. Walaupun dia tahu dirinya mungkin tidak selevel, sama jumlahnya dengan umat Islam yang lain, tapi percaya dirinya hidup sebagai warga bangsa itu tidak pernah mengalami kendor gitu ya. Dia percaya diri. Nah ini kan kita perlukan. Berbangsa dan bernegara itu harus punya percaya diri. Supaya kita nanti bisa mempersembahkan prestasi kita kepada bangsa yang tercinta ini. Ya, jadi inilah yang kami jaga betul. Indonesia itu harus menjadi melting pot ya. Menjaga minoritas, mayoritas. Bagaimana mayoritas ini tidak melakukan anarkisme. Tapi bagaimana kelompok minoritas tidak melakukan tiranisme gitu. Iya, iya. Jadi anarkis dan tirani ini dua sifat yang tidak baik. Maka itu kita menghindari, jangan yang terjadi. Nah, alhamdulillah kita mengembangkan beberapa program di Kementerian Agama, termasuk yang lagi viral sekarang ini adalah kurikulum Cipta. Sebetulnya ini sesuatu yang biasa ya, cuma mungkin cara saya mengangkatnya itu agak sedikit lebih konkret ya, bukan lagi mengawan-awan. Saya ingin ke depan ini bahwa terutama guru agama itu jangan mengajarkan penekanannya perbedaan, apalagi kebencian antara satu dengan yang lain. Iya. Kan. Jangan-jangan kita tidak sadar mengajarkan kebencian Betul. pada anak-anak kita yang masih kecil. Apa jadinya bangsa besar ini, yang plural ini, kalau sejak kecil, sejak dini anak-anak itu didoktrinkan dengan perbedaan. Perbedaan ya. Mestinya kan kita mendoktrinkan persamaan. Jangan mendoktrinkan anak-anak itu dengan sebuah konflik. Iya. Nah ini sangat berbahaya. Dan kita juga perlu menancapkan suatu strategi ke depan bahwa yang kita akan wujudkan ini bukan hanya koeksistensi. Koeksistensi itu sama-sama kita eksis ya. Sama-sama hidup di dalam bumi bangsa Indonesia. Anda di sana, saya di sini, you di situ. Sama-sama hidup tanpa saling mengganggu. It's not enough. Tidak cukup. Kita harus ada ikatan seperti ikatan tasbih ya. Nah kita pertama ikatannya apa? Kita sama-sama Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Kita ini sama-sama anak cucu Adam. Apapun agama mereka, itu pasti anak cucu Adam juga. Iya, setuju. Yang kedua juga kita ada ikatan yang kedua namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bertelur di bawah Pancasila kan. Jadi semuanya kita punya hak dan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga kita juga punya persamaan sejarah yang sangat panjang. Dijajah oleh penjajah terutama Belanda kan. Lebih 200 tahun lamanya kan. Jadi ini namanya ukhuwah tarikhiyah. Jadi ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah tarikhiyah, persamaan historis. Ini dijadikan semacam pengikat. Sehingga yang terjadi nanti itu adalah toleransi sejati. Ya, karena kalau hanya koeksistensi, dipicu sedikit itu gampang terjadi konflik. Tapi kalau ada ikatan yang sangat dasar, ya tidak gampang terprovokasi kan, tidak gampang terpancing. Kenapa? Yang masalah kasus, kita selesaikan kasuistik. Maka itu saya mencoba menggambarkan juga bahwa di Indonesia ini kita sudah mulai melewati fase kerukunan antar umat beragama. Sudah nggak ada isu lagi. Kalaupun ada isu-isu kecil, itu kita selesaikan secara kasuistik. Sekarang kita akan hijrah, kita bertransformasi. Lebih makro lagi. Bagaimana kerukunan ini bisa terwujud. Kerukunan antara manusia dengan alam semesta, dan kerukunan antara alam semesta dan manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita rukun dengan alam semesta, kiamat itu bisa tertunda loh. Tapi kalau kita tidak rukun dengan alam semesta, seenak-enaknya kita membakar hutan, seenak-enaknya kita membakar karbon, seenak-enaknya kita mencemarkan lingkungan, itu artinya apa? Ya, kita mempercepat proses dunia ini kiamat. Iya. Nah, saya ingin betul, mari kita mencintai alam dan manusia itu kita harus kompak menjadi hambanya Allah. Mari kita berbakti kepada visi misi yang telah digariskan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kehidupan kita bersama. Ya,
Nah, luar biasa ini. Ini yang kita sebut dengan ekoteologi. Jadi teologi selama ini kan over maskulin, difahami oleh orang. Nah, kita akan mengembalikan teologi itu sebetulnya adalah harus nurturing penekanannya, bukan struggling. Iya. Nurturing itu kasih sayangnya penuh, kelembutannya, keakrabannya, ya, jaringan silaturahimnya. Bukan struggling, ya, balas dendamnya, bukan saling berpacu dengan perlombaan yang negatif, ya, itu nggak bisa seperti itu. Bangsa kita ini harus mengedepankan teologi yang lebih soft, lebih feminin, lebih ekologis ya kan. Supaya kehidupan antara manusia dan alam semesta ini menyatu. Jangan melulu hanya menjadikan alam ini sebagai objek. Ya, padahal kita kan juga sangat berkepentingan terhadap lestarinya alam ya kan. Tanpa alam yang lestari, tidak ada kehidupan sempurna bagi umat manusia. Ini yang kami canangkan. Siap, baik. Pak Menteri, menarik sekali diskusi kita, tapi kita lanjutkan di segmen terakhir berikutnya. Kita rehat sejenak, dan pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog segera kembali sesaat lagi.